Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotaan yang pertama Abdul Syahid, yang kedua Anjita Mayosari, yang ketiga Fikri Karisna, yang keempat Siti Safiatun. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kadar air pada CPO. Apa itu kadar air? Kadar air merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya simpan dan mutu suatu bahan pangan. Semakin tinggi aktivitas air, maka akan semakin banyak bakteri yang tumbuh. Kemudian, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kadar air pada CPO atau crude palm oil. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Prinsip kerja dari analisis kadar air ini menggunakan metode Oven, yang mana kadar air dihitung dengan menghitung selisih berat sampel sebelum dan sesudah dipanaskan, atau menghitung kehilangan berat pada sampel yang telah dipanaskan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam prosedur kerja ini adalah oven, neraca analitik, desikator, pipet tetes, nampan, botol timbang. Bahan-bahan yang digunakan yaitu sampel CPO dan tisu. Yang kedua, keringkan cawan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Yang ketiga, keluarkan cawan dari oven. Yang keempat, keluarkan dan dinginkan cawan ke dalam desikator selama 15 menit. Yang kelima, setelah didinginkan dalam desikator, keluarkan cawan dari desikator. Yang keenam, kemudian timbang dan catat berat cawan, dan timbang sampel sebanyak 5 gram. Tujuh, kemudian masukkan kembali ke dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. 8. Keluarkan sampel dari dalam oven. Kemudian dinginkan sampel ke dalam desikator selama 15 menit. Yang ke-10, keluarkan sampel dari desikator. 11. Kemudian timbang sampel di neraca analitik. Yang ke-12, lalu ulangi langkah 7, 8, 9, 10, dan 11 hingga mencapai berat konstan, yaitu tidak melebihi 0,02%. Untuk pembahasan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kadar air pada CPO. Yang pertama, ketika TBS dalam keadaan mentah, kadar air pada buah jauh lebih tinggi daripada minyaknya. Kadar air ini akan mengalami penurunan dengan diimbangi kenaikan minyaknya dalam keadaan matang. Jadi sebaiknya pemanenan dilakukan pada saat TBS sudah matang. Yang kedua, pemisahan air dari minyak dan vacuum dryer. Hal tersebut dipengaruhi oleh yang pertama, suhu minyak pemisah air atau bahan mudah menguap semakin efektif bila suhunya yang tinggi. Pemanasan dalam vacuum dryer tidak terjadi, sehingga menentukan minyak adalah suhu perlakuan oil purifier atau decenter. Yang kedua, kehampaan udara. Bahan lebih mudah menguap apabila dalam keadaan hampa udara.
Yang ketiga, interaksi minyak dan kehampaan. Vacuum dryer dianggap bekerja dengan baik pada suhu 70 derajat Celcius dengan tekanan di bawah 50 torr. Kesimpulan dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, prinsip dari metode gravimetri oven yaitu menguapkan air ada dalam bahan dengan jalan pemanasan dalam oven pada suhu 100-150 derajat Celcius, kemudian menimbang bahan sampai berat konstan. Yang kedua, kadar air minyak kelapa sawit mentah (CPO) dengan menggunakan metode oven adalah 0,18%. Hasil ini memenuhi syarat mutu kadar air yang ditetapkan, yaitu 0,5% maksimal. Baik, sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Enci Eko Rifkowanti, STPMP, selaku dosen analisa kualitas minyak kelapa sawit. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.